Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Yang terhormat Bapak Rizky Wahyu Yunian Putra MPD selaku dosen mata kuliah Trigonometri. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Clara Devika Sari dengan NPM 2211050026. Saya Puput Hana Pangestuti dengan NPM 2211050133. Saya Bandar Hanifah dengan NPM 2211050116. Dan saya Terapsila Dina Fitri dengan NPM 2211050099. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Oke, langsung saja. Let's get started! Udah tahu belum sih apa itu trigonometri? Nah, jadi trigonometri itu adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan sisi dan sudut dalam segitiga. Di dalam trigonometri, kita akan menemukan istilah yang mungkin kerap kita jumpai atau kerap kita dengar. Di antaranya ada sinus yang ditulis dengan sin theta. Nah, theta yang di dalam kurung ini adalah sebuah simbol yang menunjukkan sebuah sudut dalam segitiga. Kali ini kita menggunakan theta, tetapi theta di sini juga bisa diganti dengan alfa, beta, atau simbol apapun yang menyimbolkan sebuah sudut dalam segitiga. Yang kedua, ada kosinus yang kita tulis dengan cos theta. Selanjutnya ada tangen yang kita tulis dengan tan theta. Kosekan yang akan kita tulis dengan CSC theta atau ada juga yang menulis dengan kosek theta. Kemudian ada sekan yang ditulis dengan sek theta dan kotangen yang ditulis dengan kot theta. Karena kami akan membahas tentang segitiga, di sini kami memberikan segitiga ABC dengan siku-siku di C dan sudut theta di B. Karena sisi AC berada di depan sudut theta, jadi kita namai dengan sisi depan atau opposite. Kemudian sisi BC, karena dia berada di samping sudut theta, kita namai dengan sisi samping atau adjacent. Dan untuk sisi AB yang berada di depan sudut siku-siku dan bentuknya miring, kita namai dengan sisi miring atau hipotenusa. Kak, nah perlu diketahui ini hanya untuk mempermudah kita untuk mengingat dan membedakan setiap sisi pada segitiga. Tapi ini hanya berlaku untuk segitiga siku-siku saja ya. Di sini kami berikan perbandingan untuk sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotangen. Nah, yang pertama ada sin theta, yaitu perbandingan sisi depan dengan sisi miring. Yang kedua ada cos theta, yaitu perbandingan sisi samping dengan sisi miring. Yang ketiga ada tan theta, yaitu perbandingan sisi depan dengan sisi samping. Yang keempat ada cosecant theta, karena dia kebalikan dari sin, maka perbandingannya adalah sisi miring dengan sisi depan. Kemudian yang kelima ada secant theta, karena dia kebalikan dari cos, maka perbandingannya adalah sisi miring dengan sisi samping. Yang terakhir ada kotangen. Karena dia kebalikan dari tan, maka perbandingannya akan menjadi sisi samping berbanding dengan sisi depan. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang apa sih sudut elevasi dengan sudut depresi. Jadi, sudut elevasi adalah sudut yang dibentuk oleh arah horizontal dengan arah pandang mata pengamat ke arah atas. Dan bedanya dengan sudut depresi adalah sudut yang terbentuk antara arah pandang mata terhadap garis horizontal ketika mata melihat ke bawah.
Nah, agar lebih paham lagi, kita langsung aja bahas contoh soal yuk. Oke teman-teman semua, saya Puput Hera Pangestuti akan membahas soal yang pertama. Diketahui tan alfa sama dengan 2/5. Tentukan sekan alfa dan kosek alfa. Pembahasannya, tan alfa itu rumusnya depan per samping. Kan diketahui depannya itu 2 dan sampingnya akar 5. Yang dicari sekan alfa dan kosek alfa. Rumus sekan alfa yaitu miring per samping. Nah kan kita belum ketemu nih miringnya, belum diketahui. Jadi kita cari sisi miringnya dulu. Rumus sisi miring yaitu akar 2 kuadrat ditambah akar 5 kuadrat. 2 kuadrat itu sama dengan 4 dan akar 5 kuadrat itu sama dengan 5. Tinggal kita jumlahin. Jadi akar 4 tambah 5 itu sama dengan akar 9. Akar 9 sama dengan 3. Sekarang kita mencari sekan alfa. Sekan alfa rumusnya yaitu miring per samping. Miringnya 3 dan sampingnya akar 5. Rumus kosek alfa itu miring per depan. Miringnya 3 dan depannya 2. Demikian pembahasan soal pertama kita. Kita lanjut bahas soal yang kedua. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 2 dengan saya Trapsila Dinina Fitri. Langsung saja ke soalnya. Seseorang mengamati menara dengan sudut elevasi 45 derajat dengan jarak 20 meter dari kaki menara. Kemudian, ia menjauhi menara dan membentuk sudut elevasi 30 derajat. Jika posisi kaki menara pada posisi mula-mulanya dan posisi orang tersebut membentuk garis lurus, jarak pengamat pertama dan kedua adalah. Mula-mula dari soal dapat kita ketahui beberapa informasi. Yang pertama, sudut elevasi pada pengamat pertama yaitu 45 derajat. Yang kedua, jarak yang terbentuk pada pengamatan pertama sejauh 20 meter. Karena si objek melakukan pengamatan kedua, sehingga sudut elevasinya berubah menjadi 30 derajat pada pengamatan kedua dengan jarak yang belum diketahui. Nah, di sini diketahui bahwa jarak kedua kita misalkan penambahan jaraknya sebesar X. Maka dapat kita tulis jarak pengamatan kedua yaitu 20 ditambah X. Nah, untuk pertanyaannya adalah berapa besar jarak pengamatan pertama dan kedua? Mula-mula kita bisa ilustrasikan gambarnya sebagai berikut. Nah, karena yang diketahui adalah sisi depan dan samping, maka kita menggunakan rumus tan. Telah kita ketahui, rumus dari tan A sama dengan sisi depan per sisi samping. Nilai tan yang pertama pada pengamatan pertama membentuk sudut 45 derajat, sehingga bisa kita substitusikan nilainya menjadi T per 20 sama dengan tan 45 derajat. Nah, setelah kita substitusikan, maka bisa kita kalikan silang yang menghasilkan T sama dengan tan 45 derajat dikali 20. Maka kita dapat hasil T sama dengan 20 meter. Nah, kemudian pada pengamatan kedua, kita ketahui bahwa sudut elevasinya menjadi 30 derajat, sehingga bisa kita substitusikan ke nilai perbandingan tan dengan nilai T-nya sama dengan 20 meter. Nah, setelah kita substitusikan menjadi tan 30 derajat sama dengan T per 20 ditambah X, di mana nilai tan 30 derajat adalah 1/3 akar 3 sama dengan 20 per 20 ditambah X. Kemudian kita kalikan silang sehingga menghasilkan 20 dikali 3 sama dengan 20 plus X dikalikan akar 3, menghasilkan 60 plus 20 akar 3 plus akar 3X. Sehingga kalau kita mencari nilai X-nya sama dengan 60 dikurang 20 akar 3 per akar 3. Kemudian kita bisa rasionalkan karena
penyebutnya masih dalam berbentuk akar. Kita rasionalkan 60 akar 3 sebagai berikut. 60 per akar 3 dikalikan dengan akar 3 per akar 3 sama dengan 20 akar 3. Jadi nilai X-nya adalah 20 akar 3 dikurang 20. Kenapa dia dikurang 20? Karena 20 merupakan nilai atau jarak pada pengamatan pertama. Demikianlah pembahasan soal kedua kita lanjutkan pada pembahasan soal ketiga. Baik, selanjutnya soal nomor terakhir atau soal ketiga. Pada segitiga ABC diketahui sin A sama dengan 7/25 dan panjang AC sama dengan 25 cm. Tentukan tan A dan sekan A. Nah, teman-teman, kita udah mengetahui nih bahwa sin A itu sama dengan 7/25. Nah, rumus sin A itu sendiri itu depan per miring. Maka kita sudah mengetahui sisi depannya itu 7 dan sisi miringnya itu 25. Nah, karena sisi depan dan miring sudah diketahui, maka kita akan mencari sisi samping. Nah, mencari sisi samping sama dengan akar 25 kuadrat dikurang 7 kuadrat, yaitu akar 576 sama dengan 24. Nah, kita sudah ketemu nih teman-teman, sisi sampingnya itu 24. Maka langsung saja kita mencari tan A. Nah, rumus dari tan A itu sendiri depan per samping. Jadi, kita sudah diketahui sisi depannya itu 7 dan sisi sampingnya itu 24. Maka tan A sama dengan 7/24. Nah, kita sekarang tinggal mencari sekan A. Nah, rumus dari sekan A itu sendiri 1 per cos atau kebalikan dari cos. Kebalikan dari cos itu miring per samping. Jadi kita sudah ketahui sisi miringnya itu 25, sisi sampingnya 24. Maka sekan A-nya itu 25/24. Baik teman-teman, sekian materi pembahasan soal nomor 3 sekaligus sebagai penutup audio pembelajaran. Semoga apa yang kita sampaikan dapat membantu pemahaman teman-teman. Baik, demikian pembahasan soal nomor 3 sekaligus sebagai penutup video pembelajaran tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Semoga video ini dapat menambah pemahaman para audiens. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.